البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-haditsus sadis wa samanun ba'da sittimiyah 686. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah kunyahnya siapa? Saya kadang menjebak macam itu ya. Kadang berat bingung, wallahu alam, orang pada gelak. Tidak jelas kan Abu Hurairah. Berarti namanya yang betul yang ditanyakan. Namanya siapa namanya? Iya, Abdurrahman bin Sakhr al-Rajih. Ada khilaf sampai 30 pendapat. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bisura'ah." Bukanlah orang yang kuat itu orang yang pandai gusti ya, gusti. Kalau Indonesia bilang gulat itu, musara'ah. Wrestling. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Hanyalah orang yang kuat itu orang yang mampu menguasai jiwanya ketika marah. Muttafaqun alaih. Dan hadis ini juga datang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ma ta'uduna asyadid dan seterusnya itu. Apa pandangan kalian tentang orang yang kuat dan seterusnya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan laisa syadidu bisura'ah. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang mampu mengalahkan lawan di dalam pertandingan gusti dan sebagainya. Apakah orang yang menang dalam pertandingan gusti itu bukan orang yang kuat? Jelas dia orang yang kuat. Lalu apa makna hadis ini? Telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin pola seperti ini. Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Asyarhul Mumti bahwasanya nafi itu ada 3. Yang pertama nafyul wujud, meniadakan keberadaan, dan itu tak tepat tentunya di sini. Jelas orang yang mampu mengalahkan orang lain dalam pertandingan gusti gulat, jelas dia orang kuat. Berarti ini bukan jenis yang pertama. Yang kedua adalah nafyus sihah, yaitu meniadakan kesohihan. Jelas ini tidak dibahas di sini karena ini pembahasannya bukan halal haram atau sah dan tidak sah, sah atau batal amalan. Berarti kemungkinan adalah yang ketiga, yaitu apa? Nafyul kamal, meniadakan kesempurnaan. Berarti maknanya di sini laisa syadidu bisura'ah, maksudnya adalah bukanlah orang yang terkuat dengan kekuatan yang sempurna itu adalah orang yang kuat di dalam orang yang mampu mengalahkan lawan di dalam pertandingan gusti itu. Dan ini pula yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Peniadaan seperti ini yang dimaksudkan adalah nafyul kamal, yaitu bukan orang yang kuat yang sempurna. Alanya di sini adalah istighraqiyah li kamalil jins alanya. Seperti ketika kata Ibnul Qayyim firman Allah taala humul aduwwu fahdharhum. Mereka itulah musuh yang sebenar, musuh yang sempurna, yaitu para munafikun. Maka waspadailah mereka. Jelas musuh itu banyak, yaitu apa? Yaitu orang kafir yang dohir, yang jelas, yang menampakkan kekafirannya itu juga musuh. Tetapi munafik karena menyembunyikan kejahatannya, menyembunyikan pengkhianatannya, dia itulah musuh yang sebenar. Alnya istighraqiyah li kamalil jins. Sebagaimana juga di dalam hadis yang lain, yaitu apa? Laisa raqubu man sabaqahu atau man taqaddamahul walad. Bukanlah raqub itu orang yang ditinggal mati anaknya, tetapi ar-raqub adalah orang yang datang di hari kiamat membawa kebaikan lalu diambil karena dia berbuat dolim pada orang lain. Tak ada harta tak ada kebaikan yang dipersiapkan untuk menyelamatkan dia di akhirat. Ya itu juga polanya macam itu. Alanya adalah al-istighraqiyah li kamalil jins. Seperti juga sabda Rasulullah kata Ibnul Qayyim di dalam Madarijus Salikin, laisal miskinu man yatakaffafun nas. Bukanlah orang yang miskin itu orang yang meminta-minta pada orang lain. Jelas orang yang minta pada orang lain secara umum hukumnya miskin. Secara umum kita baik sangka, walaupun ada di Jeddah itu
nenek-nenek yang meninggal dunia selama ini pengemis, meninggal di jalan kalau tak salah waktu itu anak baca. Ternyata ketika diperiksa oleh polis, ini rumahnya di mana, dilihat IC dan sebagainya, ternyata rumahnya mewah, hebat dia. Hasil mengemis berpuluh-puluh tahun, lebih kaya dari para penuntut ilmu. Tapi secara umum orang yang mengemis juga orang miskin. Tetapi Rasulullah mengatakan bukanlah orang miskin yang sebenar itu yang dikatakan apa, orang yang miskin, orang yang minta-minta itu bukanlah orang yang miskin yang sebenar. Tapi orang miskin yang sebenar adalah yang yata'affaf, yang dia itu menjaga kehormatannya, fala yuftan. Lalu tidak ada orang yang tahu bahwasanya dia orang miskin, sehingga betul-betul belum tentu ada orang yang mau memberikan makanan atau bantuan pada dia, karena dia walaupun miskin dia tidak minta. Nah, itulah orang miskin yang sebenar. Kata Ibnul Qayyim, beliau menyebutkan seperti ini agar kaum muslimin lebih memperhatikan orang yang seperti itu. Walaupun semuanya juga layak dibantu, sebagaimana dalam pujian Allah kepada para penghuni surga, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ilina wal mahrum. Mereka adalah orang-orang yang di dalam harta mereka ada hak yang telah mereka tentukan. Ada untuk orang yang meminta-minta, ada juga untuk orang yang terhalangi harta tapi tidak meminta-minta. Semuanya ada pahala. Tetapi Rasulullah mengutamakan yang ini. Demikian pula di hadapan kita ini. Jelas orang yang badannya kuat itu juga, dan orang yang mampu mengalahkan orang lain itu juga orang kuat. Tetapi Rasulullah menyuruh kita untuk mengambil berat yang lebih besar lagi nilainya, yaitu yang akan disebutkan setelahnya. Innamasyadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Hanyalah orang yang kuat yang sebenar, kuat dengan kekuatan yang sempurna, kesempurnaan manusia tapi adalah orang yang mampu menguasai dirinya sendiri ketika sedang marah. Kenapa demikian? Karena yang namanya kemarahan itu terjadi apa? Haijanu damil qalb. Hati, kita tidak mengatakan kemarahan adalah itu, tapi kemarahan akan menyebabkan seperti itu, yaitu darah di jantung akan bergolak, dan ini akan sangat mempengaruhi badan dan jiwa. Tapi kalau dia mampu menguasai dirinya ketika itu, dialah orang terkuat yang sebenarnya. Dan inilah yang layak diutamakan. Berarti apa yang diinginkan di sini yaitu melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka adalah orang-orang yang menahan kemarahan, mereka mau memberikan maaf kepada orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi ini adalah kebajikan. Intinya kita disuruh untuk menjadi orang yang baik, karena orang yang baik akan dekat dengan Allah Ta'ala. Innallaha ma'al muhsinin. Sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang berbuat ihsan, dan pahala terbaik itu untuk orang-orang yang berbuat ihsan. Walladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang yang berbuat ihsan dia akan mendapatkan al-husna, pahala terbaik, wa ziyadah, dan tambahannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Jadi inilah tujuannya, bukan agar kita tidak mengambil hak kita, bukan tujuannya agar kita mendiamkan kebatilan, bukan. Tetapi ketika sedang marah, tahanlah amarah itu dan tetap berpikir dengan apa? Pikiran yang tenang, pikiran yang sejuk, dan seterusnya. Dan juga inti dari hadis ini adalah melatih kesabaran. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu taala di dalam kitab Minhajul Qasidin. As-sabru indal ghadab itu namanya adalah al-hilm. Ya, karena apa? Kesabaran bertingkat-tingkat, kesabaran itu banyak jenisnya, di antaranya yang ini, yaitu al-hilm, tidak tergesa-gesa melampiaskan kemarahan dan menimpakan hukuman. Namun apa? Menahan diri, jangan melakukan yang seperti itu. Insyaallah secara umum pembahasan masalah menahan marah ini sudah kita lewati banyak sekali. Cukup ilahuna wallahu a'lam.